Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model transteoretis tahapan perubahan sebagai bagian dari tugas konsultasi gizi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Anggi Vista Prasela Rosa, Aprilia Silviana Borugenting, Vivi Anggraini, Mutia Amanda Hasibuan, Novira Aljupani Hasibuan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mutia Amanda. Untuk materi yang pertama yaitu model transteoritis atau tahapan perubahan. Model ini dikembangkan oleh Prochaska dan Di Clemente. Dianggap sebagai transkreoreta karena melintasi banyak teori psikoterapi dan konseling. Model ini telah digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan bagaimana perubahan perilaku terjadi, memberikan desain dan strategi intervensi yang efektif, dan mengevaluasi intervensi perubahan pola makan. Konstruksi inti model ini mencakup tahapan perubahan, proses perubahan, keseimbangan pengambilan keputusan, dan efikasi diri. Selanjutnya, tahapan motivasi. Perubahan perilaku sebagai suatu proses melewati serangkaian tahapan motivasi yang berbeda, yaitu tingkat kesiapan untuk mengambil tindakan. Yang tersirat dalam model ini adalah bahwa perubahan perilaku merupakan suatu proses yang terjadi sepanjang waktu. Untuk perubahan perilaku yang diinginkan, seseorang dapat memulai dari salah satu tingkat atau tahapan. Urutan tahapan motivasi yaitu prakontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Yang pertama, prakontemplasi. Seseorang dalam tahap ini tidak memiliki niat untuk berubah dalam 6 bulan ke depan dan bahkan menolak segala upaya untuk merubah perilaku bermasalahnya. Yang kedua, kontemplasi. Para kontemplator menyadari adanya kebutuhan untuk berubah namun berada dalam keadaan ambivalensi, bergantian antara alasan untuk berubah dan alasan untuk tidak berubah. Yang ketiga, persiapan. Para penyusun telah mengidentifikasi motivator yang kuat, yakin bahwa manfaat perubahan lebih besar daripada kerugiannya, dan berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat atau dalam 30 hari ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 4, tindakan. Klien dianggap berada pada tahap ini jika mereka telah mengubah perilaku target ke tingkat yang dapat diterima selama 1 hari atau hingga 6 bulan. Yang kelima, pemeliharaan. Seseorang pada tahap ini telah terlibat dalam perilaku baru selama lebih dari 6 bulan dan mengkonsolidasikan pencapaian yang diperoleh pada tahap selanjutnya. Yang terakhir ada pengakhiran. Individu yang berada pada tahap ini tidak tergoda untuk kambuh lagi dan 100% yakin bahwa perilakunya akan terus berlanjut. Tinjauan dari berbagai tahapan menunjukkan bahwa perubahan perilaku terjadi dalam urutan linear, di mana orang bertingkat dari satu tahap ke tahap berikutnya. Namun, wajar jika seseorang mengalami kemunduran satu atau beberapa tahap, atau bahkan kambuh, dan kemudian mulai bergerak maju lagi menuju tahap pemeliharaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novira. Baik, materi selanjutnya yaitu proses perubahan. TTM berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi pesan-pesan yang berpotensi efektif dan strategi intervensi untuk memfasilitasi pergerakan melalui tahapan untuk mencapai dan tetap berada pada tahap pemeliharaan atau bahkan tahap penghentian. Intervensi pengobatan perlu disesuaikan dengan tahap perubahan klien. Secara tradisional, intervensi gizi tidak mempertimbangkan kesiapan dan memperlakukan semua orang seolah-olah mereka secara aktif mencari cara untuk melakukan perubahan perilaku, ataupun dengan memberikan informasi, memberikan saran, dan mengembangkan rencana pola makan. Seiring dengan tahapan yang dilalui individu, strategi intervensi perlu disesuaikan. Oleh karena itu, konselor perlu menilai kembali tahapan kliennya secara berkala. Proses pengalaman kognitif dan afektif. Yang pertama ada peningkatan kesadaran ataupun mempelajari fakta. Dengan meningkatkan kesadaran akan penyebab, akibat, dan pengobatan yang tersedia mengenai suatu masalah, individu lebih mampu merumuskan keputusan untuk melakukan perubahan perilaku. Meningkatkan pemahaman melalui pendidikan gizi, pengamatan, dan umpan balik pribadi tentang perilaku.
Yang kedua ada kelegaan dramatis ataupun mengalami dan mengungkapkan perasaan. Gairah emosional positif atau negatif dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan perubahan perilaku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Baik, ringkasan model teoritis. Yang pertama, prakontemplasi, strategi intervensi, menunjukkan rasa hormat, empati, gunakan refleksi. Yang kedua, menilai pengetahuan sikap dan keyakinan. Yang ketiga, klarifikasi, keputusan ada di tangan Anda. Yang keempat, untuk saya tidak akan melakukannya. Yang kelima, jangan mengancam klien. Yang keenam, tanyakan kapan dan bagaimana masalah makanan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai klien. Yang ketujuh, memberikan manfaat dipersonalisasi dari perubahan dan cara mungkin perubahan dapat dilakukan. Tawarkan informasi nutrisi termasuk selebgram dan situs web. Yang kedua, kontemplasi. Strategi intervensi. Yang pertama, validasi kurangnya kesiapan. Yang kedua, klarifikasi. Yang ketiga, mengingat kembali reaksi emosional terhadap masalah makanan. Yang keempat, jelajahi ketersediaan jaringan. Yang kelima, tanyakan bagaimana kehidupan akan berbeda bagi klien. Yang keenam, jelajahi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai. Selanjutnya, persiapan. Yang pertama, diskusikan dan selesaikan hambatan terhadap perubahan. Yang kedua, bantu klien untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, hilangkan isyarat perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, perkuat perubahan kecil yang mungkin telah dicapai klien. Yang kelima, mendorong partisipasi dalam kelompok pendukung. Selanjutnya, tindakan. Yang pertama, mengembangkan atau mengacu pada program pendidikan yang mencakup keterampilan manajemen diri. Yang kedua, menumbuhkan dukungan sosial. Yang ketiga, memperkuat rasa percaya diri. Yang keempat, pertimbangan kemungkinan hadiah. Yang kelima, hapus isyarat untuk perilaku yang tidak diinginkan dan tambahkan isyarat untuk perilaku yang diinginkan. Yang terakhir, pemeliharaan. Yang pertama, identifikasi dan rencanakan potensi yang menyulitkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang sumber daya lokal. Yang ketiga, anjurkan klien. Yang keempat, merekomendasikan perubahan pola makan yang lebih menantang jika kalian termotivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang pertama, kesaksian pribadi, kampanye, dan cerita media, serta permainan peran dapat menggerakkan orang secara emosional. Evaluasi ulang lingkungan atau perhatikan dampaknya terhadap orang lain, yaitu kesadaran mengenai dampak perilaku tidak sehat terhadap orang lain dapat mendorong perubahan. Yang kedua, evaluasi diri atau menciptakan citra diri baru, yaitu penilaian diri secara emosional atau perasaan, dan kognitif atau penalaran tentang bagaimana perilaku sehat sesuai dengan citra diri individu. Yang ketiga, pembebasan sosial atau perhatikan dukungan publik, yaitu kesadaran akan dukungan sosial atau advokasi untuk peluang yang sehat mendorong penerapan perilaku baru. Dukungan sosial dapat mencakup bar salad, data kalori pada menu, atau jalan setapak di lingkungan sekitar. Lanjut. Proses perilaku. Yang pertama, pembebasan diri atau membuat komitmen, yaitu individu percaya suatu perilaku baru dapat dicapai dan membuat komitmen yang kuat untuk berubah. Yang kedua, counter conditioning atau gunakan pengganti, yaitu gantikan perilaku tidak sehat dengan alternatif yang lebih cepat. Yang ketiga, membantu hubungan atau dapatkan dukungan, yaitu konselor serta jaringan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional selama upaya untuk mengubah perilaku bermasalah. Yang keempat, manajemen penguatan atau gunakan imbalan, yaitu penghargaan dari diri sendiri atau orang lain dapat menjadi insentif untuk mengubah perilaku tidak sehat. Yang kelima, kontrol stimulus atau kelola lingkungan Anda, yaitu ubah lingkungan untuk mengubah dorongan yang mendorong perilaku tidak sehat dan menambahkan pengingat untuk terlibat dalam perilaku sehat. Lanjut. Keseimbangan keputusan. Dalam TTM, sebagian keputusan untuk berpindah dari tahap ke tahap didasarkan pada pandangan klien mengenai pro dan kontra dalam melakukan perubahan perilaku. Pro dianggap sebagai keyakinan individu mengenai manfaat yang diantisipasi dari perubahan, atau misalnya makan sayur akan menurunkan resiko kanker. Kerugiannya adalah biaya perubahan perilaku yang dapat mencakup rasa yang tidak diinginkan, ketidaknyamanan, dan biaya moneter, fisik, atau psikologis.
Pergeseran keseimbangan keduanya akan berkontribusi pada kemajuan atau kemunduran. Pada tahap prakontemplasi, kontra jelas lebih besar daripada pro, sehingga menghasilkan keputusan untuk tidak mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Bagi individu yang berada pada tahap ini, jumlah pro perlu meningkat 2 kali lipat dibandingkan jumlah kontra agar individu dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Efikasi diri. Penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri cenderung menurun antara tahap prakontemplasi dan kontemplasi. Kemungkinan besar disebabkan oleh bias optimis yang dimiliki individu pada tahap prakontemplasi. Individu dalam tahap kontemplasi mungkin mulai menyadari tantangan dalam mengadopsi perilaku baru yang mungkin dianggap menakutkan. Ketika individu mengalami kemajuan melalui tahap tindakan dan pemeliharaan, efikasi diri secara bertahap meningkat. Lanjut. .5 menggunakan model transteoretikal untuk penelitian dan mengukur hasil. TTM telah digunakan oleh para peneliti untuk merancang investigasi perilaku diet dan hasil intervensi. Dengan melacak pergerakan melalui berbagai tahapan, TTM telah memberikan konselor nutrisi alat untuk mengukur hasil. Misalnya, konselor harus menganggap intervensi mereka berhasil jika seorang klien telah beralih dari "saya tidak perlu melakukan perubahan" menjadi "mungkin saya harus memikirkan perubahan". Untuk keberhasilan ini dapat memberikan dorongan kepada para profesional kesehatan yang menjadi putus asa karena lambatnya perubahan. Lanjut. Penerapan model transteoritis. Tahapan perubahan diabetes atau DISC adalah program yang dilaksanakan di Kanada dengan menggunakan model transteoritikal sebagai panduan untuk merancang dan menerapkan intervensi 12 bulan untuk meningkatkan perawatan diri dan meningkatkan pengendalian diabetes pada 1.029 orang dengan tipe diabetes tipe 2, diabetes tipe 1 atau 2. Peserta berada di salah satu dari tingkat kelompok motivasi pratindakan, yaitu prakontemplasi, kontemplasi, atau persiapan untuk pemantauan mandiri glukosa darah, makan sehat, atau berhenti merokok. Peserta diberikan perawatan biasa atau intervensi yang disesuaikan berdasarkan tahapan perubahan mereka yang disebut jalur menuju perubahan, yang mencakup laporan penilaian yang dipersonalisasi, manual bantuan mandiri, buletin, dan percakapan telepon individu, serta strategi konseling yang sesuai dengan tahapnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.